Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Bapak sekalian, sebelum kita mulai taklim rutin kita doakan dulu jamaah kita yang sedang sakit, yang masih dirawat ya, karena DB itu Pak Haji Handoyo. Semoga Allah menyehatkan kembali beliau seperti sedia kala dan kembali bergabung dengan kita untuk ta'lim dan sholat berjamaah. Dan yang kedua juga untuk ibunda dari jamaah kita juga, Pak Dadang Hanafi, karena juga masih belum ada kabar sudah sehat atau belumnya. Mudah-mudahan kedua yang sakit ini segera Allah sembuhkan dan segera Allah berikan kesehatan seperti sedia kala agar dapat melaksanakan aktivitas ibadahnya terutama dan aktivitas yang lain. Amin ya rabbal alamin. Syafahumullahu syifaan ajilan, syafahumullahu syifaan ajilan, syafahumullahu syifaan ajilan. Ala hadiniyatit thayyibah madhkurah wa ala al-fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Baik, kemarin kita membahas tentang panduan Rasulullah terkait cara atau kaifiyah mengucap salam ya. Bahwasanya ada sebuah riwayat dari Rasulullah SAW, diriwayatkan oleh Imam Nasai rahimahullah ta'ala, bahwasanya ada keutamaan orang yang membaca salam dengan sempurna. Jika seseorang mengatakan dalam salamnya Assalamualaikum, maka kata Nabi dia mendapatkan 10 pahala. Kalau orang mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah, dia mendapatkan 20 pahala. Dan jika mengucapkan salamnya lengkap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kata Nabi dia mendapatkan 30 pahala. Jadi tinggal dipilih mau yang 10 pahala itu berarti Assalamualaikum, mau yang 20 berarti sampai warahmatullah. Kalau mau sempurna 30 itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini riwayat Imam Nasai dan Imam Tirmidzi dari hadis Imran bin Husain dengan status hadis yang baik. Riwayat hadisnya baik, maksudnya boleh diamalkan. Jadi ini menjadi motivasi untuk kita, kalau salam itu jangan hemat-hemat. Jangan hemat Assalamualaikum saja. Kalau mau fadilahnya lebih besar, baca dengan lengkap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan harus sempurna lafaznya Assalamualaikum. Jangan kumlekum, kumlam, kumlekum, itu enggak ada pahalanya kalau itu. Baik, berikutnya adalah ada kebiasaan sebagian itu mengucap salamnya dengan Assalamualaikum atau alaikassalam. Saya akan jelaskan. Wa kana yakrahu an yaqula lil mubtadi alaikassalam. Bagi orang yang memulai salam, makruh hukumnya mengucapkan alaikassalam. Yang benar itu assalamu alaika atau assalamu alaikum. Jangan dibalik dengan alaikassalam. Walaupun maknanya sama tapi penggunaannya itu tidak tepat. Qala Abu Jurayy al-Hujaimi ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam faqultu alaikassalam ya Rasulullah. Faqala la taqul alaikassalam fa inna alaikassalam tahiyatul mauta. Kata Rasul, kalau kamu salam sama orang jangan alaikassalam, karena itu digunakan untuk tahiyatul maut, mauta, tahiyatul mayit.
Alaikassalam itu untuk bersalam kepada mayit. Orang hidup jangan di alaikassalam. Yang benar assalamu alaika, bukan alaikassalam. Jadi kurang tepat penggunaan alaika di depan atau alaikum di depan. Ya, yang benar itu adalah assalamu alaikum atau assalamu alaika. Lil mubtadi, bagi yang memulai salam. Kalau bagi yang membalasnya tidak apa-apa, waalaikumsalam. Boleh kalau yang membalas waalaikumsalam. Atau boleh juga wassalamualaikum, diulangi juga boleh. Tapi yang tepat, yang biasa itu waalaikumsalam. Yang penting jangan memulai salam dengan alaikassalam atau alaika atau alaikumsalam. Karena kata Rasul, jangan kau katakan alaikassalam, karena alaikassalam tahiyatul mauta, adalah tahiyatnya kepada mayit. Hadisun sahih, ini hadis sahih riwayat Imam Abu Dawud dan Tirmidzi. Wa qad ashkala hadzal hadis ala ta'ifah wa dhannuhu mu'aridun lima thabata sallallahu fi salam ala al-amwati bilafz assalamu alaikum bi taqdimi salam wa inna ma'na qawluhu fa inna alayka salam tahiyatul mauta ikhbarun anil waqi' la anil masyru'. Jadi ada ulama mengomentari hadis tersebut. Maksud Rasulullah bahwa alaikassalam itu tahiyatul mayyit itu menunjukkan kebiasaan yang ada di masyarakat, bukan sebagai sebuah hukum. Nah, gitu. Ya, jadi ulama yang kelompok ini masih membolehkan alaikassalam, karena maksud Nabi tahiyatul mayyit itu bukan larangan, tapi Nabi sedang menunjukkan itu kebiasaan orang-orang gitu. Tapi saya kurang sependapat dengan kelompok ini. Karena apa? Karena Nabi jelas di hadis itu latakul. Apa latakul itu? Jangan kau katakan. Itu korinahnya di situ, variabelnya di sana. Latakul, jangan kau katakan alaikassalam. Itu kan berarti Nabi tidak sedang menerangkan kebiasaan masyarakat, tapi Nabi sedang menyatakan bahwa itu jangan dikatakan. Ya? Kalau ziarah ke makam itu assalamualaikum ya ahlad diyar minal muslimina wal muslimat wa inna insyaallahu bikum lahikun. Saya kemarin sudah menjelaskan tata cara ziarah kubur. Ziarah kubur itu sunnah hukumnya. Kalau bisa sesering mungkin kita menziarahi keluarga kita, berdoa di sana. Tata caranya yang pertama adalah ucapkan assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum ya ahlad diyar minal muslimina wal muslimat wa inna insyaallahu bikum lahikun. Selamat atas kalian wahai kaum muslimin dan kaum mukminin, baik perempuan atau laki-laki, dan kami insya Allah akan menyusul kalian. Lalu setelah itu buka sendal, buka sepatu, masuk ke pemakaman tanpa beralas kaki. Kemudian dilarang menduduki, apalagi menginjak kuburan. Ini sudah saya ulang kali-kali. Karena kata Nabi, lebih baik kau ditusuk besi panas dari neraka daripada kau menduduki kuburan. Cuman masalahnya kemarin saya dapat cerita, belum lihat juga saya tuh. Kuburan di kita itu sudah nggak punya tempat kaki berpijak katanya. Jadi otomatis menginjak kuburan. Nah ini tanggung jawab pertamanan, ini harus ngambil peran. Gimana caranya ke depannya tidak seperti itu. Ini mengeziarahi keluarga tapi ngeniukan makam batur, nah, itu kan. Jadi ngadoa sambil ngadosa orang tuh gitu. Ngadoa sambil ngadosa, nah, ini bermasalah. La'an yut anak, dari kamu ditusuk bawahmu itu masih lebih baik daripada kamu menduduki kuburan. Artinya dosanya lumayan serius gitu. Jadi jangan sampai kita ngadoa tapi bari ngadosa begitu, jangan sampai. Namun kalau kondisi darurat ya tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau darurat gimana lagi? Usahakan yang penting jangan menduduki atau menginjak. Cari aja tempat-tempat yang longkrang gitu, yang masih memungkinkan kita tidak menginjak makam orang. Tapi kalau darurat ya gimana lagi kalau darurat kan? Apa mau dikata? Apa boleh bikin? Nah itu tata cara berziarah ke mayit. Dan orang yang ziarah ke kubur itu ada 3 macam. Yang pertama itu orang mendoakan si mayit. Ini ziarah kubur yang disunahkan. Lalu menjadikan kematian sebagai pelajaran, ngambil pelajaran. Oh, teman-teman kita sudah nggak ada, orang tua kita sudah nggak ada. Kita berdoa kepada Allah agar mereka dimaafkan, diampuni, dan diberikan rahmat. Lalu kita akan berkumpul dengan mereka nanti di hari yang berbahagia di surga nanti.
Itu yang pertama. Yang kedua, ada golongan yang ke kuburan itu minta tawasul. Dalam arti kata, ya sahibul mayit, ya sahibul kubur, sampaikan doa saya kepada Allah. Ini nggak boleh. Nggak boleh. Meminta almarhum untuk menyampaikan doa kepada Allah itu nggak boleh. Meskipun orang soleh, kenapa? Orang soleh itu memang betul, mereka masih hidup di alam kuburnya, betul. Tetapi kehidupannya pasif. Dalam ayat sebutkan bal ahyaun inda rabbihim yurzaqun. Jangan kau kira orang-orang yang mati karena syahid itu orang-orang soleh ya, mereka amwat mati, bal ahya, mereka itu hidup inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka, yurzaqun. Nah, kata ini yang perlu garis bawah nih, yurzaqun, diberi limpahan rezeki dan juga kenikmatan. Jadi posisi hidup mereka itu menikmati kenikmatan dan limpahan rezeki rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bukan pada posisi melayani doa-doa, mengantarkan doa-doa, bukan pada posisi beribadah, bukan pada posisi melakukan amal ibadah, bukan. Posisi mereka hidupnya itu adalah hidup dikasih kenikmatan, hidup dikasih limpahan rahmat. Artinya hidup mereka saat itu adalah hidup yang tidak melakukan apa-apa, tetapi hidup diberi segala sesuatu. Itu ahyaun inda rabbihim yurzaqun, bukan yarzukun, tapi yurzaqun, diberi limpahan rezeki dan diberi limpahan rahmat. Jadi itu yang kedua. Dan dalil yang kedua adalah 120.000 sahabat Nabi, tidak ada satu riwayat pun yang terceritakan bahwa mereka melakukan itu kepada Rasulullah SAW setelah beliau meninggal. Kalau masih hidup, iya mereka datang ke Rasul, ya Rasul tolong doakan saya, anak saya begini, ya Rasul tolong doakan di kampung saya nggak ada hujan, ya Rasul tolong doakan saya gini-gini. Biasa Rasul itu mendoakan kembali atau menyampaikan doa seseorang pada waktu biasa ketika masih hidup. Tapi ketika beliau wafat, tidak ada diceritakan dalam satu riwayat satupun bahwa beliau itu dimintai untuk menyampaikan doa-doa kita setelah beliau wafat. Ada kelompok ketiga, ini yang paling berbahaya, minta kepada mayit. Minta langsung ini mah. Ya tuan anu, mama anu, ajengan anu, kiai anu, wali anu, abi teh hoyong mobil tapi merek teh Toyota. Hoyong Pajero. Sanu dilebatkan abi teh gaduh. Jadi ini ada 3 kategori orang ziarah kubur. Yang pertama disunahkan, lakukan sesering mungkin tadi untuk mendoakan. Yang kedua adalah yang meminta yang meminta doanya disampaikan, menjadikan mereka wasilah, ini tidak boleh. Setidaknya kehati-hatian untuk tidak melakukan itu, jangan sampai terjerumus kepada yang lebih seriusnya gitu. Dan yang ketiga adalah meminta kepada sahibul qabr. Itu ya yang jelas-jelas nggak boleh. Mengucapkan assalamualaikum kepada musyrikin gimana ya? Nanti ada babnya di sini. Ada babnya. Kita OTW ke sana ini. Ya, itu jadi gitu ya Pak Haji Marno. Jadi tata cara ziarah kubur itu, masuk kuburan jangan ribut. Mana makam si anu, makam si anu. Kalau niatan makam masuk kuburan teh. Itu salah. Masuk kuburan itu salam dulu. Assalamualaikum ya ahlad diyar minal muslimin wal muslimat wa inna insyaallah bikum lahiqun. Masuk dengan adab, dengan tenang, dengan sopan, angkat sendalnya, angkat sepatunya. Jangan sampai disimpan di depan pemakaman, bisa hilang itu. Sendalnya dibawa dikeresekan atau masukin tas ke dalam. Kalau sekiranya nggak aman, kalau aman mah ya nggak apa-apa di depan juga. Atau sendalnya swallow mah aman di sana. Itu dan berlaku bagi di makam Sunan itu biasanya memang suka dibuka sebenarnya. Iya, dibuka, dikeresekan atau dibuka di tasnya begitu, supaya tidak hilang. Terus masukin canceling biasanya. Oh itu mah sedekah lain lagi babnya ya. Itu mah lain lagi babnya. Ini terkait dengan ziarahnya saja itu seperti itu. Masuk salam, angkat sendal, angkat sepatu, masuk, jangan menginjak makam orang, jangan dudukin makam orang, lalu berdoa di situ. Berdoanya duduk atau berdiri, ada 2 keterangan. Duduk boleh berdoanya, berdiri juga boleh. Di makam itu ya, silahkan. Tapi ada yang itu berdoanya begitu masuk, assalamualaikum ya ahli jannah,
Assalamualaikum ya ahli kubur. Kalau di dalam hadis ya ahlad diyar. Karena kita tidak tahu penghuni kubur ini apa semuanya ahli jannah atau bukan. Jangan-jangan ribu hunkul kan tidak tahu. Ke makamnya komplek Pak Mamarmo tuh yang di itu bisa buka karena itu kan Ada longkrannya, ada jarak. Bisa dibuka itu. Kalau lihat hadisnya itu salamnya bukan ahli jannah, tapi ahlad diyar. Ahlad diyar itu penghuni kuburan. Iya. Assalamualaikum ya ahlad diyar. Assalamualaikum wahai penghuni kubur dari kalangan orang beriman, kalangan orang laki-laki beriman atau perempuan yang beriman, dan kami akan menyusul kalian insya Allah. Punya saudara atau punya kerabat, sebisa mungkin, sesering mungkin diziarahi, Pak. Mereka butuh doa kita, mereka butuh istighfar kita, mereka butuh doa kita, mereka butuh mungkin kiriman bacaan kita. Nah, masalah kiriman bacaan ini ada dua pendapat. Imam Ahmad bin Hambal mengatakan kiriman bacaan Quran kita sampai. Mau ngirim Yasin, mau ngirim Baqarah, mau ngirim Kahfi, mau ngirim Ali Imran, silahkan. Mau ngirim Quran gimana enggak? Itu pendapatnya Imam Ahmad bin Hambal radhiyallahu taala anhu. Sampai. Pendapat kedua, pendapat Imam Syafi'i rahimahullah taala. Malahan tidak sampai kata beliau. Tidak sampai. Karena setiap orang sudah terputus amalnya ketika dia meninggal dunia. Kecuali yang disebutkan oleh Nabi amal yang terus berjalan, yaitu amal jariah, doa anak soleh, ilmu yang bermanfaat, kemudian sodakoh yang jariah, sodakoh yang fasilitas umum yang dipakai terus gitu. Sodakoh mushaf, sodakoh sumur, sodakoh wakaf, sodakoh tanah dan sebagainya, wakaf ya dan sebagainya, itu ngalir terus pahalanya. Itu tiga yang kata Rasul ngalir terus. Sodakotun jariah, doa anak soleh, dan juga ilmu yang bermanfaat. Maka setelah belajar di sini sampaikan ke yang lain. Jadi bermanfaat nanti sampai akhirat ilmunya. Terus mengalir sampai hari kiamat. Kalau ilmu itu terus diajarkan akan sampai kepada kita sampai hari kiamat. Subhanallah. Jadi diajarkan kembali. Atau kalau tidak ada kemampuan menyampaikan ilmu, cari sodakoh yang jariah, yang ngalir terus. Bangun sumur, bangun masjid. Makanya orang Arab mau sedekah tuh yang begitu yang dicari tuh, nyari titik isan di alam kubur bahasanya itu. Dengan cara seperti itu. Jadi jariah. Nah, adapun kiriman bacaan Quran kata Imam Syafi'i tidak sampai. Namun murid beliau Imam Nawawi mengatakan sampai. Jadi dari dua keterangan ini kesimpulannya adalah mangga mau kirim doa kepada almarhum silahkan. Maaf bukan doa apa? Quran ya, kirim bacaan Quran silahkan. Itu berarti berdasarkan mazhabnya Imam Ahmad. Meskipun negara yang menganut paham Imam Ahmad tidak mengamalkannya. Karena Saudi Arabia kan mazhabnya Ahmad bin Hambal Hambali. Tapi Saudi tidak mengamalkan kirim Quran ini, kirim bacaan. Di Indonesia mazhabnya Syafi'i resmi, tetapi mengamalkannya padahal Imam Syafi'i mengatakan tidak sampai. Jadi dalam hal ini kita sama Arab Saudi tukeran mazhab atau bahasa nama barteran mazhab. Itulah pentingnya kita ini tidak mudah menyalahkan orang lain. Jadi bisa jadi yang diamalkan itu ada pondasinya, ada dalilnya, ada keterangannya, yang oleh para imam dijadikan sebagai referensi dan rujukan. Kita perlu meneliti dan mengetahui jangan-jangan memang yang beda dengan kita dia punya dalil dan punya keterangannya, tidak mudah menyalahkan. Jadi Bapak sekalian mau kirim bacaan Quran silahkan, berarti sesuai dengan mazhab Ahmad bin Hambal atau Hambali. Kalau tidak melakukannya hanya berdoa saja, berarti mengikuti mazhab Syafi'i atau Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Tapi yang tidak ngirim jangan nyalahkan yang ngirim, yang ngirim jangan nyalahkan yang tidak ngirim, karena dua-duanya punya pijakan dalil. Wa kana yarudu 'alal musallim wa 'alaikumussalam aw 'alaikassalam bil waw wa taqdimi 'alaik. Nah, jadi jawaban salam itu harus pakai waw. Kan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya harus pakai waw wa 'alaikumussalam. Karena ada beberapa orang yang langsung alaikumussalam. Alaikumussalam itu kurang, harus pakai waw wa 'alaikumussalam.
Seperti hanya kita saat berkhutbah atau menyampaikan sesuatu, termasuk bagian dari tuntunan Rasulullah mengucapkan amma ba'du untuk memisahkan antara pujian dengan sholawat dan isi pembicaraan. Kan bismillah, ini rukun pidato, rukun khutbah atau rukun berbicara di hadapan orang lain. Yang pertama itu adalah bismillah, yang kedua itu adalah tahmid, hamdalah, yang ketiga sholawat, kemudian setelah itu amma ba'du. Harus ada amma ba'dunya supaya pembeda antara mana zikir, mana isi ceramah. Kalau seperti Jumat ditambah dengan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Baru setelah itu sholawat, setelah itu amma ba'du. Silakan isi apa materinya. Ini bagi yang mau kultum atau mau beri tausiah di depan, itu rukunnya begitu. Yang penting ada hamdalah, ada sholawat, ada bismillah, ada hamdalah, ada sholawat. Kalau itu acaranya formal ada syahadatnya. Setelah itu baru amma ba'du. Tapi ulah amma ba'du terus ceramah amma ba'du. Itu ya isian amma ba'du. Nah, ini yang ditanyakan oleh Pak Dokter tadi. Faslun fi hadis Rasulullah fi salam ala ahli kitab. Petunjuk Rasul terkait dengan salam kepada ahli kitab. Ahli kitab itu Yahudi Nasrani ya. Tidak berlaku bagi non Yahudi non Nasrani. Agama-agama penyembah berhala pagan, agama-agama penyembah animis, agama-agama penyembah arwah, agama penyembah dewa tidak berlaku. Ini khusus untuk orang Yahudi, orang Nasrani, atau yang sering kita sebut ahli kitab. Kita sering menyebutnya mantan orang beriman. Yahudi Nasrani itu mantan orang beriman. Mereka pun beriman sebenarnya, tetapi mengingkari kerasulan Muhammad. Itulah kafirnya di situ. Maka mereka itu meskipun kafir, tapi ada kekhususan. Namanya oge mantan saudara. Mantan dulur beda jeung mantan batur beda. Yahudi Nasrani mah mantan dulur, gitu kan. Maka ada kekhususan. Kekhususannya apa? Yang pertama boleh menikahi gadis-gadisnya. Ayat yang berbicara itu, Al-Maidah ayat 5. Yang kedua boleh memakan sembelihannya. Itu ahli kitab, kekhususan mereka. Ya. Yas'alunaka madza uhilla lakum. Qul uhilla lakumut thayyibat wa ta'amul ladzina utul kitaba halal lakum wa ta'amum halal lahum. Dan seterusnya itu wal muhsanatu min ahli kitab dan seterusnya. Jadi ketika itu para sahabat bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, apa yang kita boleh makan? Apa yang boleh kita terima dari ahli kitab?" Turunlah ayat ya. Jadi sahabat itu bertanya karena kan mereka bergaul dengan ahli kitab, baik yang penaklukan di daerah Romawi atau sahabat yang ada di Madinah berinteraksi dengan orang Yahudi dan Nasrani. Mereka canggung, apa yang boleh kita makan, apa yang boleh kita terima dari ahli kitab. Rasul turun ayat. Ketika ditanya turun ayat. Ayatnya itu adalah dihalalkan bagi mereka orang beriman terhadap ahli kitab dua. Satu, menikahi gadis mereka dan tidak berlaku kebalikan. Dan yang kedua adalah memakan sembelihan mereka. Jadi kalau ada orang Nasrani ngirim daging, itu boleh dimakan walaupun tidak disebut nama Allah. Tetapi yang penting kita jangan tahu. Kalau kita sampai tahu dia disembelih bukan dengan nama Allah, nah itu nggak boleh dimakan. Gitu. Kalau kita tahu tidak disembelih dengan nama Allah, nggak boleh dimakan. Tapi kalau kita tidak tahu dan nggak usah nanya, gitu kan? Nggak usah nanya, maka itu boleh dimakan. Ada orang Nasrani, orang Yahudi ngirim sapi, ngirim ayam, ngirim segala macam. Kalau kue itu Kue mah nggak masalah. Ini yang kita masalahkan ini sembelihan. Jadi gini, orang ahli kitab itu punya 3 hal yang kita ketahui. Kasarnya ginilah, barang impor itu kan dari negara orang kan. Barang-barang impor itu ada yang dari ahli kitab, ada yang bukan dari ahli kitab. Rinciannya begini, kalau barang impor itu adalah produk laut, maka kita tidak usah nanya ini dari negara mana, karena itu halal dengan sendirinya secara mutlak.
Kata Rasul, laut itu airnya suci, daging bahkan bangkainya halal semua, kecuali bangkai kapal feri atau kapal selam. Itu bisa digodok gitu. Jadi hewan-hewan laut tidak masuk kategori. Yang kedua, unggas-unggasan dan sembelihan-sembelihan. Maka kita harus selektif. Kalau itu dikirim bukan dari negara ahli kitab, jangan dimakan. Tapi kalau itu kiriman ahli kitab, boleh dimakan. Dengan catatan kita tidak tahu orang ahli kitabnya menyembelihnya dengan cara apa. Karena apa? Karena hakikatnya ahli kitab itu kalau menyembelih sebenarnya itu baca bismillah sebenarnya dulunya. Tapi karena beriring waktu kesininya ada yang taat, ada yang enggak, ada yang pakai bismillah, ada yang enggak. Bahkan kebanyakannya mungkin enggak. Tapi kita jangan bertanya gitu. Kalau kita tahu, akhirnya tanggung jawab kan begitu. Itu yang kedua. Jadi unggas-unggasan, daging-dagingan, produk impor itu kalau dikirim dari negara ahli kitab boleh dimakan, halal hukumnya. Siapa negara ahli kitab? Pokoknya negara yang berpahamkan Nasrani atau Yahudi. Produk Eropa, produk Amerika itu halal dimakan. Kenapa? Karena mereka ahli kitab. Tapi yang tidak ahli kitab, nah ini jangan dimakan. Seperti dari negara-negara yang bukan agama kedua ini, bukan Nasrani, bukan Yahudi. Seperti itu. Dan negara lain, negara penyembah berhala, negara penyembah arcan, penyembah dewan, negara penyembah pagan, penyembah patung, itu daging sembelihan mereka tidak boleh dimakan sama sekali. Jadi kalau kita ada unggas, ada daging, lihat ini terbitan siapa? Oh, produk Australia. Oh, Australia ahli kitab, makan. Nah, geuning mah terbitannya dari negara patung yang kaulah, jangan dimakan. Itu bukan daging yang dihalalkan untuk orang Islam. Tapi kabar baiknya, kata orang yang di Jakarta yang sering ngurusin makanan itu, katanya semua negara mau ahli kitab atau tidak ahli kitab, karena memperhatikan pasar mereka orang Muslim, ada divisi penyembelihan syar'i katanya di semua negara. Nah ini kita ada ada ketenangan lah begitu. Tapi sebaiknya kita konfirmasi yang begitu teh. Betul tidak setiap negara yang penyembah dewa, penyembah arca, penyembah patung itu memang punya divisi penyembelihan syariah atau tidak gitu. Kalau tidak, mutlak itu haram dimakan daging mereka. Jadi sekali lagi, ahli kitab itu punya keutamaan, punya kelebihan, punya posisi khusus dibanding orang-orang kafir lainnya. Ahli kitab itu kafir, tapi kafirnya beda dengan kafir non ahli kitab. Gitu. Ahli kitab itu kafir, tapi kafirnya beda. Kita boleh nikahi gadis mereka. Yang kedua, kita boleh makan sembelihan mereka. Nah, pertanyaannya gimana kue-kuehan? Kue-kuehan mah tidak masuk kategori sembelihan. Dada aya nu nyembelih biskuit. Aya nu mencit biskuit mas. Biskuit tak pencit ke biskuit. Sembelih. Moal aya anu mencit oreo, moal dipencit oreo. Gitu. Atau biskuit ataupun lain sebagainya. Agama samawi itu seperti kita boleh makan dagingnya, boleh makan unggasnya, boleh makan dan boleh menikahi gadisnya malah. Boleh menikahi gadisnya. Ya, ada apa namanya? Boleh mas kalau misalkan ada calon dia orang Nasrani, orang Yahudi, boleh dinikahi. Berdasarkan ayat Allah Al-Maidah ayat 5. Dan itu ayat tidak dimansuh. Itu ayat tidak dimansuh, itu ayat tidak direvisi oleh ayat manapun. Jadi hukumnya masih tegak sampai sekarang. Gitu. Ada dai kondang nasional membantah ayat ini. Ini nggak benar pemahaman gini. Kenapa? Masa kita nikah sama orang kafir kata gitu. Itu dai nasional yang tidak nyantri, tidak belajar. Langsung aja dengan emosional jawabnya. Masa kita nikahi orang kafir kan begitu. Nah, agama itu bukan dengan nafsu, dengan ilmu. Agama itu dengan ilmu. Ilmu menyebutkan bahwa dalam Al-Quran orang Nasrani Yahudi boleh dinikahi gadisnya kan begitu. Lalu mengatakan dia kan Yahudi Nasrani sekarang mah Trinitas katanya. Tuhan itu 3. Beda dengan Yahudi yang dulu Tuhannya 1.
Kita katakan ayat itu turun ketika orang Nasrani menyebut Trinitas. Coba lihat ayat itu, rangkaian ayatnya kalau kita perhatikan. Wa yaquluna salasah, orang-orang Nasrani mengatakan Tuhan itu 3. Wa yaquluna salisu salasah. Mereka menganggap Trinitas itu agama mereka. Jadi ketika Allah mengizinkan kita menikahi perempuan-perempuan ahli kitab, itu bertepatan dengan turunnya ayat bahwa mereka sedang mengatakan Tuhan itu Trinitas. Artinya Yahudi Nasrani sekarang model begini itu sudah dari zaman nabinya, zaman Nabi Muhammad maksudnya. Sudah dari zaman dulu begini tuh Yahudi itu. Gitu. Makanya hukumnya tetap berlaku. Gitu. Jadi membantah Quran dengan mengatakan bahwa Yahudi sekarang, Nasrani sekarang Trinitas katanya. Kita katakan bahwa zaman Nabi Muhammad pun orang Yahudi Nasrani sudah mengatakan Trinitas. Terus mengatakan ya, Nasrani sekarang mengatakan Isa itu putra Allah, putra Tuhan. Di zaman Nabi sudah begitu juga. Mereka mengatakan bahwa Isa itu ibnullah. Bahkan orang Yahudi mengatakan zaman Nabi Muhammad nih, Uzair ibnullah. Jadi orang Nasrani sudah mengatakan Isa itu anak Tuhan. Orang Yahudi sudah mengatakan Uzair anak Tuhan. Kapan itu? Di zaman turunnya ayat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan sekarang masih begitu. Artinya hukum tentang kebolehan menikahi wanita ahli kitab masih tegak. Karena kondisi dan situasi yang sekarang ada sama dengan situasi dan kondisi zaman Nabi Muhammad sedang ada bersama orang-orang Yahudi Nasrani. Jadi fix hukumnya itu boleh. Namun secara strategi dakwah ini beda lagi aspeknya. Kalau sekiranya kita menikahi gadis-gadis ahli kitab, kitanya yang kalah agamanya, malah anak-anak agama ibunya ikutnya, itu jangan. Kitanya ripuh tuh boga duit. Misalkan penghasilan pas-pasan, menikahi ahli kitab. Kira-kira posisi kalah atau menangnya kita atau istri kita? Kita yang kalah, akhirnya anak-anak kita ikut ibunya, agamanya tuh. Jangan kayak begitu kan. Tapi kalau kita posisinya kuat, kita banyak uang, kita menjabat, lalu menikahi ahli kitab, tinggal kita tunjuk, mah pokoknya papa nggak mau kecuali anak kita ikut agama papa. Kan beda urusannya. Jadi kita menjadikan ahli kitab ini turunannya menjadi agama Islam. Bahkan bisa jadi emaknya itu lama-lama tertarik kepada agama suaminya, masuk Islam aja. Itu yang diharapkan. Jadi strategi dakwahnya sekiranya kalau kita menikahi ahli kitab itu manfaat, nikahi mereka. Tapi kalau sekiranya madorot, malah orang eleh kaseseret kan itu, jangan. Itu masih Tuhan, jangan Tuhan. Kalau sekiranya kaseseret mah. Kalau sekiranya yakin, saya mau loba duit, pokoknya lamun pamajikan teu ngilu agama saya, geus bae ku saya mah. Misalkan gitu. Ya. Bila mana kita menikahi kita gitu ya. Ya. Tapi dia tetap kita nikah ya. Terus dia tetap agamanya tetap dipertahankan sama dia. Ya enggak apa-apa, biarin aja. Katanya itu zina. Yang enggak lah, kan udah nikah secara syar'i. Kan nikah resmi mereka. Sahabat Nabi yang sudah menikah tidak disuruh nikah lagi sama Nabi. Enggak ada ceritanya sahabat nikah lagi. Masuk Islam lalu walimahan lagi, enggak ada. Yang sudah menikah resmi diteruskan pernikahannya. Artinya tidak ada dalam sejarah Nabi menyuruh orang-orang yang sudah menikah di masa jahiliyah untuk menikah lagi. Diteruskan pernikahannya. Menikah dengan ahli kitab sudah Allah jelaskan sah hukumnya. Masa kita katakan itu zina? Berani sekali kepada Allah SWT. Allah katakan dihalalkan bagimu hai Muhammad dan umatmu untuk menikahi ahli kitab. Lalu kita menikah. Kemudian kita menganggap itu perzinahan, itu sama dengan kita menyalahkan ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi pendapat itu keliru. Kalau terbalik nggak boleh. Muslimah, perempuan muslimah dinikahkan dengan lelaki kafir, baik ahli kitab atau non ahli kitab, hukumnya haram, tidak boleh. Karena wanita selalu posisinya kalah. Karena wanita itu posisinya selalu akan kalah. Makanya yang boleh itu hanya laki-laki muslim menikahi wanita kitabiah, dan tidak berlaku kebalikan. Muslimah tidak boleh menikah dengan kitabi atau ahli kitab. Ya? Perempuannya nggak sadar. Sebelum nikah. Kalau dia mau masuk Islam silakan syahadat dulu.
Kalau dia tetap dalam agamanya biarkan, nggak apa-apa. Nanti di tengah jalan akan beralih kepada Islam, tidak apa-apa. Itu hukum Al-Quran. Diharapkan nanti seiring berjalannya waktu dia simpati kepada agama suaminya dan nanti masuk Islam. Gimana? Akad nikahnya kalau perempuan Akad nikahnya yang penting tidak boleh di gereja. Tidak boleh dengan cara mereka. Akad nikahnya itu dengan cara kita. Akad nikahnya dengan cara kita. Ini kasus keponakan saya kan. Akad nikahnya Islam awalnya pertama. Ya. Keduanya dia di gereja. Berarti yang sah yang pertama. Jadi akad nikahnya itu dengan cara Islam. Kan dalam akad nikah tidak ada syarat syahadat. Kan yang penting apa? Ada ijab kabul. Saya nikahkan putri saya bernama Wanti binti Kasman dengan saudara Andri atas mas kawin atau dengan mas kawin ABCD. Lalu dijawab saya terima nikahnya Wanti binti Kasman dengan mahar yang disebutkan. Sah. Kan tidak ada perintah syahadat di situ. Tidak ada kewajiban berislam dulu ketika pernikahan. Jadi sama sekali nggak rumit sebenarnya. Jadi kasus menikahi ahli kitab itu tidak mengharuskan si wanita muslimah dulu. Ya, kasus di lapangan itu bukan referensi hukum. Misalkan wanita kitabiahnya begini-begini, kemudian itu kasustik. Itu kasustik. Seperti Jamal Mirdad menikahi Lydia Kandau misalkan. Anaknya kan pada Kristen, itu kasustik. Dah harus sama si Kang Jamal teh memastikan istrinya, anak-anaknya ada ikut bapaknya gitu. Tapi kasustik, mungkin posisi Kang Jamal ini tanda petik kurang bargain dengan istrinya, kalah, tarikannya kalah atau pesonanya kalah untuk anak-anak itu. Dah yang diharapkan mah anak-anaknya ikut agama bapaknya gitu. Jadi sekali lagi, kalau kita menikahi ahli kitab itu tidak ada keharusan si ahli kitab wanita itu muslimah dulu, tidak ada. Karena akad nikah tidak mengharuskan syahadat. Tidak mengharuskan syahadat. Dan kalau sudah terjadi pernikahan, mereka berhubungan badan, itu nikah sah secara syariat, diterima dan sah, tidak dipersalahkan. Ya, kalau bicara orang per orang agak sulit membahasnya. Karena apa namanya beda-beda kasusnya kan gitu. Kalau kisahnya Cak Nun itu anak-anaknya Islam semua malah. Jadi bagus-bagus, jadi ada yang penyair, ada yang sastrawan, ada yang akademisi dan sebagainya. Nah, zaman sahabat itu para sahabat menikahi gadis-gadis Romawi dan semua gadis Romawi itu anaknya masuk Islam. Coba kalau ayat itu direvisi, para sahabat kesulitan. Aduh, saya menaklukkan negara Romawi, wanitanya ahli kitab semua. Masa saya nggak nikah? Nah gitu. Boleh. Ibnu Umar itu punya istri yang bule satu. Gara-gara senang sama istrinya bercanda terus sampai kelewat sholat asar. Dicaraikan ke bapak anak Umar. Bahasa orang nama, jang tadi mana konon telat asar. Sangsi neng goreng. Ceraikan sukan. Umar kan tegas. Kalau sekiranya istrimu yang cantik itu menyibukkanmu dari sholat asar, geus we cageut. Bikin kabatur. Maksudnya ceraikan biar orang lain yang nikahi. Itu kan dalil bahwasanya sahabat Nabi bahkan yang terdekat dengan Nabi pun punya istri ahli kitab. Coba masa kita salahkan, oh sahabat Nabi melakukan kejahatan syariat, kan nggak mungkin kan begitu. Hai istrinya Yasir Arafat itu kan suka. Ya itu kan ahli kitab. Artinya secara hukum mereka sah nikahnya. Cuman secara strategi dan politik dakwah Yasir Arafat kejebak oleh orang Yahudi. Jadi rahasia-rahasia perjuangan Palestina itu bocor sama istrinya. Katanya dikatakan istrinya itu salah satu agen juga, agen intelijen gitu. Sehingga setiap apa yang dilakukan oleh Pak Yasir Arafat sampai ke intelijen musuh gitu. Tapi secara fikih sah nikah mereka. Yasir Arafat muslim, sisuhanya kitabiah atau ahli kitab, sah. Itu maksud. Jadi saya hanya ingin menegaskan bahwa menikahi ahli kitab itu hukumnya sah.
Karena para sahabat Nabi juga banyak yang menikah dengan ahli kitab. Masa kita salahkan sahabat-sahabat Nabi yang menaklukkan Romawi, yang menaklukkan negara-negara tanda petik Kristen ya, dulunya Nasrani sekarang Kristen. Itu mereka biasa menikahi ahli kitab. Cumanya itu di kita mah lihat dulu posisinya. Kalau sekiranya Islamnya yang jadi rendah jangan gitu. Tapi kalau Islamnya kuat, itu diharapkan mereka masuk kepada agama bapaknya. Ini fikihnya belum masuk bahasanya, jadi kemana-mana ya. Rawahu Muslim, Imam Muslim meriwayatkan hadis sahihnya. Min hadis Abi Hurairah anna Nabi SAW qala la tabda'ul yahuda walan nasara bisalam. Aduh, habis waktunya. Jangan kalian mulai Yahudi dan Nasrani dengan salam. Fa idza laqitum ahadahum fit tariq fanturu ila adyaqi. Wa dhahir anna hadha hukmun am. Jadi secara umum kita tidak boleh mengucap salam kepada orang Yahudi atau Nasrani. Tetapi itu hukumnya umum. Saya akan bacakan secara sepintas. Wa qad ikhtalafa as-salaf wal khalaf fi dzalika fa qala aktsaruhum la yabda'una bisalam wa dhahaba akharun ila jawazi bid'ah. Sebagian ulama salaf mengatakan tidak boleh memulai salam kepada orang Yahudi Nasrani. Tapi sebagian ulama salaf membolehkan. Karena konteks yang berbeda dengan zaman Nabi waktu itu. Wa qala ta'ifah yajuzul ibtida' li maslahatin rajihah. Kata ulama yang lain, boleh kita mengucap salam kepada orang Yahudi Nasrani walaupun memulai karena itu ada maslahat yang sangat jelas manfaatnya. Min hajatin takunu lahu ilaihi aw khaufin min adain aw liqarabati bainihima. Apalagi kalau si Yahudi Nasrani ini akrab dengan kita, tetangga kita atau se-RT dengan kita, selingkungan dengan kita, sekeluarga dengan kita, maka mengucapkan salam boleh-boleh saja kepada mereka. Kata sebagian ulama salaf. Jadi ada 3 pendapat nih. Pendapat pertama tekstual dengan hadis itu, tidak boleh mengucap salam sama sekali dengan orang kitabiah. Yang kedua, boleh kalau ada maslahat yang diinginkan, yang kita harapkan baik silaturahim, pertemanan, RT RW, lingkungan, sahabat segala macamnya, atau karena kerabat. Wa ikhtalafu fi wujubi raddi alaihim fal jumhur ala wujubi. Adapun menjawab salam dari orang ahli kitab, hukumnya jumhur mengatakan wajib membalasnya. Jadi kalau ada ahli kitab mengatakan assalamualaikum, Nasrani mengatakan assalamualaikum, kata jumhur mayoritas ulama mengatakan wajib membalasnya. Wa huwa shawab, dan ini adalah pendapat yang paling sahih dalam bab salam kepada ahli kitab. Jadi kalau ahli kitab mengucap salam, jawab waalaikumsalam. Atau kita juga boleh mengucap assalamualaikum kepada ahli kitab sesuai dengan pendapat jumhur ulama. Tapi sebagian ulama ada yang letterleks tekstual dengan hadis itu. Pokoknya nama ulah mimitian salam, jeung lamun disalam ulah dijawab, tak eta tekstual. Karena zaman itu memang kondisi orang Yahudi memusuhi Rasul. Bahkan assalamualaikumnya diganti asamu kan? Harusnya assalamu keselamatan diganti asamu, lama dilengitkeun. Arti asamu itu racun. Orang Yahudi zaman dulu kepada Nabi mengucapkan singkar racunan maneh Muhammad. Nah, lihat zaman sekarang, saya yakin tidak ada orang Yahudi yang mengatakan assalamualaikum kepada orang Islam. Tidak mungkin. Satu, mereka tidak paham bahasa Arab, dan yang kedua, mereka ikut-ikutan salamnya salam seperti kebanyakan orang, gitu kan? Maka dalam hal seperti ini, jumhur ulama, mayoritas ulama memaknai hadis itu dan konteksnya dan menyimpulkan bahwa menjawab salam orang ahli kitab hukumnya wajib, boleh. Dan mengucap salam duluan kepada mereka juga boleh. Diharapkan itu membawa maslahat kepada semuanya. Wallahu ta'ala bishawab, wa taufiqun illa billah. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan bisa kita terapkan dalam sehari-hari. Ada panduan buat kehidupan kita. Wa'alaikum minkum subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.